kesehatan, dengan sehat dan afiat, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salat salam kita bangga sanjungkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan syafaat yang bersedia nanti. Ibu-ibu yang berkabari yang akan menjalankan tapi sudah dimulai dengan acara kebiasaan. Maka marilah acara pertemuan di siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebagai acara yang kedua yaitu akan disampaikan kultum yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau terhormat Ibu Parijeng terus pernah kami sampaikan kepada Ibu Parijeng dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bu Ketua Paguyuban dan juga ibu-ibu dan semua yang saya hormati dan saya sayangi, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang sungguh nyaman, omah dawet ayu ya. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang tersayang, memenuhi permintaan dari MC, perkenankan kita hari ini bersama-sama bermusahabah untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepada saya, maka perkenankan kita untuk saling sharing, saling curhat dan juga saling berbagi hal berkaitan dengan kehidupan ini. Hari ini kita akan sedikit mengulas tentang beriman kita sendiri. Artinya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika kita sendiri, kita itu biasanya cenderung akan melakukan hal-hal yang agak-agak nyerempet dengan aturan agama maupun aturan negara. Ketika kita sendiri cenderung, tetapi tidak semua ya, karena biasanya kejahatan itu dilaksanakan ketika seseorang sendirian. Kita akan, saya nggak bicara kesepian kita misalnya akan mencuri, biasanya ketika kita sendiri itu lebih berani. Kita akan korupsi, ono sing dikorupsi juga ketika kita sendiri. Kalau di depan orang banyak, biasanya orang cenderung menjaga diri, menjaga image, menjaga penampilan, menjaga harkat martabat. Tetapi ketika orang sendiri, cenderung godaan setan itu lebih kuat, karena banyak kejahatan dilakukan ketika orang sendiri, tidak ada yang melihat. Dan juga orang cenderung berbuat baik biasanya tapi tidak semuanya, ibu-ibu di sini sih tidak. Itu ketika di hadapan orang banyak. Taruh kata ketika kita sholat di hadapan banyak orang, biasanya khusyuk, ruku'e disuwi-suwi, sujudnya disuwi-suwi, ya bisa 5 menit untuk subuh ya. Dikitnya dobi. Ini pengalaman Iya, imam ketika jadi imam ya difasih-fasihkan. Iya. Padahal ketika sendiri, jangankan sholat subuh 5 menit, sholat isya saja 2 menit bisa ya. Ketika segitu mungkin iya. Assalamualaikum prong. Assalamualaikum. Wacana weku lalu somat lam jadi bulan dan seterusnya. Iya. Dengan penuh kuat iya. Itu ketika iya, ini jelas pengalaman pribadi dan pengalaman bunda-bunda semua. Iya, itu biasanya seperti itu. Nah,
Maka sendiri itu sebenarnya ujian bagi kita. Ini tidak spesialis sendiri yang hidupnya sendiri tanpa pasangan, tidak. Tetapi ya ini kesendirian secara umum. Saya sensitif. Yang depan saya sampai saya ngelirik, kayaknya sensitif, dikira kesendirian di sini sendiri sebagai karena ketika pasangan hidupnya tidak, tetapi ini kesendirian semua manusia. Artinya ketika sendiri memang sebaiknya kita itu dituntut untuk selalu menjaga iman kita. Nah, ketika kita sendiri seringkali setan itu menggodanya itu untuk berbuat maksiat lebih gampang. Padahal kalau ahli-ahli ibadah zaman dulu atau salafus soleh itu justru ketika sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Ketika sendiri sak geleme dhewe, ketika di hadapan orang kita alim banget dan sebagainya. Itu manusiawi lah. Iya, manusiawi. Boloknya. Nah, maka kita wajib agar kesendirian itu tidak berubah menjadi malapetaka atau tidak berubah menjadi hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sendiri itu memang godaan setan lebih terbuka untuk berbuat jahiliyah. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa ketika terlihat orang banyak itu meninggalkan kemaksiatan. Banyak juga yang orang secara umum ketika banyak orang meninggalkan kemaksiatan, tetapi ketika sendirian itu dia tidak peduli dengan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang saat itu bersabda bahwa kelak pada hari kiamat itu akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Gunung Tihamah iki ya nek cara Banjar iki ya kaya Gunung Dieng, Gunung Lawe dan sebagainya. Luwih Gunung Slamet. Iya, sampai tapi bukan Slamet Toheri ya. Temanku. Iya, itu gunung-gunung mana biasanya. Iya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan semua pahala mereka, padahal pahalanya segunung-gunung di Tihamah, segunung-gunung Slamet tadi, segunung-gunung Gunung Lawe dan sebagainya dihancurkan. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kan gunung, pahalanya segunung-gunung gede banget. Kemudian di hari kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda atau menjawab, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Ya. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendiri mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan Allah. Hadis sahih Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Nah ini, jadi memang di hadis juga disebutkan ketika mati. Ketika mati. Ketika mati. Sentimen iki. Halo Mbak Operator. Operator, apa listriknya meninggal? Apa meninggal ya? Apa wes bae ya wassalam. Ya ora nganggo mic lah. Oh iya. Ya wis rupi. Ya, Seru lah karena iki sentimen banget lagi nggo kultu nih. Ya selamat. pahala yang dihasilkan. Ya, aku sedusunya ya ampun dah. Pahalanya dihancurkan. Kita teruskan tanpa mic. Pakai MC. MC ini apa? Modal jangan. Yang situ dengar Bu Eka? Ya. Dengar. Oh dengar, oke. Nah, Bisa pakai teriak-teriak Pak. oh iya, bukan tak kerungu sih. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita tidak ingin kita masuk ke dalam hadis tadi. Bisa. Ke hadis tadi. Ya, ke hadis tadi di mana kita sudah bersusah payah beramal soleh mengumpulkan amal di dunia banyak banget, terus ketika di akhirat
kita akan kecelik karena dihancurkan oleh Allah semua pahala kita hanya lantaran kita ketika sendiri menyepelekan Allah, ketika sendiri kita tidak takut pada Allah, tetapi kita takutnya justru pada manusia. Ketika di hadapan manusia kita sok alim berbuat bagus, tetapi ketika kita sendiri kita sak geleme dewi. Ibunda-ibunda yang saya hormati, Allah juga memuji kepada orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Apalagi yang hidupnya selalu sendiri, selalu takut pada Allah, maka Allah akan sayang sekali dan memuji kepada semua hambanya yang takut sendirian. Ya, Allah berfirman, Innal ladzina yahsawna rabbihum bil ghaibi lahum maghfiratan wa ajrun kabir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kepada Allah, mereka di saat sendirian bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Mulk ayat 12 jelas disebutkan di Al-Quran. Artinya ini kalau akurat. Artinya bukan hanya omongan saya, tetapi ini jelas tersirat di dalam Al-Quran, bahwa kalau kita sendirian tetapi selalu takut, selalu tunduk pada Allah, maka Allah akan menyayangi, mencintai, bahkan memberi ampunan yang tiada tara. Jadi bagi bunda-bunda yang selalu sendiri, nggak usah galau, nggak usah khawatir, justru Allah akan selalu menemani. Karena apa? Karena ketika sendiri tetapi bisa menjaga hati, bisa menjaga keimanan, menjaga segalanya, maka justru bisa jadi lebih disayangi daripada yang tidak sendiri tetapi nel-nelan, tidak bisa menjaga hati. Tahu nggak nel-nelan? Tahu. Iya, tidak menjaga hati dan menyepelekan Allah, maka justru yang sendirian lebih disayangi. Nah, ibu-ibunda yang kami hormati, ketika seorang lebih takut kepada Allah di saat di hadapan manusia, maka di hadapan sendiri, ketika sendiri cenderung dia tidak takut pada Allah. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia adalah ahli neraka. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Padahal ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kayaknya di hadapan manusia alim dan manusia menilai mesti masuk surga itu orang, tetapi ternyata semua hanya kamuflase. Banyak hal yang dilakukan itu palsu, tabir palsu atau alamat palsu. Pokoknya ini amalan palsu. Ketika di hadapan manusia, semua manusia memuji, wah hebat teman sholat begini, wah hebat teman puasa sunai, hebat teman apa ngajinya, hebat teman jamaahnya. Tetapi hakikinya yang tahu kebenaran hanya Allah. Artinya apakah itu tulus dari hati nurani atau hanya karena ria dan sebagainya, maka Allah sendiri yang mengetahui hal itu. Bukan ya Bu? Nah, iya. Nah, bayangkan ibu-ibu, andai kata kita seperti itu, kita semoga terhindar dari itulah. Kita pinginnya ya di hadapan manusia baik, di hadapan Allah apalagi lebih baik. Dan kita jangan pernah memandang remeh orang lain, karena semua orang punya keistimewaan masing-masing. Bahkan Allah pun memandang seseorang tidak sama rata, tidak disamakan. Allah punya hal-hal yang unik. Artinya apa? Kalau ada pembelajaran berdiferensi, Allah lebih berdiferensi. Artinya antara hamba yang satu dengan yang satunya tidak disamakan ibadahnya. Mungkin Bu Ilis hebat sekali puasa Senin Kemisnya. Mungkin Bunda Genu hebat sekali sholat malamnya. Mungkin yang lain hebat sekali sedekahnya. Mungkin yang ada juga yang biasa-biasa saja, tetapi mungkin hatinya juga istimewa, tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah urusan dengan orang lain gitu ya. Sehingga Allah juga mencintai hambanya itu bermacam-macam dengan sesuai keistimewaan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga yakinlah bahwa di dunia nggak ada yang sempurna. Kalau kita melihat
segalanya itu mesti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Seseorang mesti punya keistimewaan, punya kelemahan juga. Nah, sehingga yang penting saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga ibunda-ibunda yang di sini, mari kita selalu berusaha lah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari ada peningkatan kualitas keimanan dan juga peningkatan hablu minallah, hablu minanas. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya ketika kita berpaguyuban seperti ini pun insya Allah akan dinilai berbagai ibadah. Kalau kita landasannya lillahi ta'ala, bismillah lah. Misalnya bismillah, dengan ini kita silaturahim, dengan begini kita bisa menimba ilmu, dengan paguyuban bawah sendiri juga kita bisa saling sharing, syukur saling membantu dengan sesama teman dan saling mengingatkan dan menguatkan ketika teman ada yang terkena musibah. Bunda-bunda yang saya hormati, kiranya tidak bijaksana kalau saya panjang lebarkan. Sebenarnya masih panjang, tapi untuk lain waktu saja lah. Karena nanti saya sudah menyadari setelah ini ada kumpulan lagi. Insya Allah semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan, sehingga bisa selalu menjalin silaturahmi ini dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizmi yang telah menyampaikan kulturnya. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa selalu mengingat kepada Allah, dan terima kasih dan bermanfaat untuk kita semua. Bunda-bunda pasti yang sangat dibanggakan untuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari Sohibul Bait kepada yang terhormat Ibu Sholihatul Lali Ainiyah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormati Ketua Bawasri Bunda Ilis, yang terhormati bunda-bunda semuanya yang sangat sayangi, saya cintai, saya banggakan. Bunda Sholihah, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya ya Allah selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Salawat salam panjang dengan saudara dengan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah dan tabi'in sahabat itu, dan insyaallah kita sekalian dimiliki kemauan untuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya panjenengan semuanya wonten. Jadi ini umaya banget dan bikin nunut meleh. Mohon maaf sekali sebenarnya dari hati yang paling dalam, sungguh saya kepengen sekali panjenengan rawuh di gubuk saya yang ada di negara sana, jauh di atas. Oh, di gubuk. Bisa mengertikan juga yang. Namun karena ada sesuatu hal yang pangapunten sangat, panjenengan saya aturi rawuh berikin jes karena sesuatu hal begitu ya bunda ya. Demi pada maring dieng jadi ini bunda ketua kepengennya pada jalan-jalan ke dieng ya bunda, bukan di sibakakan begitu ya. Iya, lagi renovasi. Yang kedua, sungguh-sungguh saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya nggih. Napa nggih? Apa yang saya sediakan yang pangapunten alam desa kabeh. Nggih, alam desa lah. Yang pangapunten sangat mohon untuk bisa. Saya bangga jadi orang desa. Begitu nggih. Dan alhamdulillah ya Allah, ini bojo hati baru rawuh, sudah rawuh, izin matur nuwun sangat. Mudah-mudahan hari ini yang tidak rawuh termasuk Bu Suci tadi ada izin undangan keluarga Bu Tuti, sebenarnya badhe rawuh niki. Bu Tuti garwane geran dek sampun dangu dan
tadi mohon izin tidak bisa hadir, nopo kayaknya rapuh begitu, tapi sampai saat ini belum tahu juga beliau karena manggan nopo nggih apa-apa kudu Mbak Tuti begitu. Lah mudah-mudahan kalau Mbak Tuti segera sembuh dari sakitnya begitu ya Bunda ya. Yang selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya yang alhamdulillah pada hari ini sakit rawuh walaupun tidak semuanya bisa rawuh nggih. Ada Bu Tuti, ada Bu Widi, ada Bu Sinten ya. Oh, Bukos nggih mboten rawuh nggih. Nggih. Inilah kita Bawastri Cantik, Bawastri Solihah, inilah ajang kita untuk saling memberi dan menerima nasihat. Terbukti tadi ya, alhamdulillah dengan kebiasaan yang baik, mari kita amalkan bersama-sama ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah seberat apapun penggalih kita, beban kita, apabila dibiasakan dengan hal-hal yang baik, karakter-karakter yang baik, maka akan menjadi hal yang baik pula untuk diri panjenengan sendiri-sendiri. Seperti itu. Termasuk di dalamnya Bunda tadi dari Ibu Parija sungguh luar biasa sekali. Hablum minallah, hablum minannas. Itu yang harus kita betul-betul pahami dan juga refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hablum minannas, antara sesama manusia harus saling menghormati. Nah, kita sebagai hamba Allah, mari bersama-sama Bunda untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kita berusaha, mumpung masih urip nang alam dunia menika, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bunda. Sehingga mari kita beramal yang baik untuk bekal wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Semampu kita, sekemampuan kita, mari kita bersama-sama. Termasuk di dalamnya kita sebagai hamba Allah, sebagai wong muslim, muslimah, mari kita bareng-bareng ya Allah dalam setiap harinya Bunda. Kita nyun pangapunten harus punya target mengurip nang alam dunia menika wae. Bismillah ya Allah, saya mau misalnya target untuk apa? Berbuat baik. Contohnya misalnya kita melaksanakan tadarus Al-Quran misalnya. Kalau kita punya target, saya yakin panjenengan dan kita semuanya bisa. Oh, satu hari misalnya 1 juz. Ya, misalnya itu bisa banget. Tidak cuma 1 juz Bunda. Insya Allah apabila kita punya target, ya Allah yang bisa 1 hari misalnya saya bisa 2 juz. Insya Allah apabila panjenengan laksanakan, enteng sebenarnya. Itu penak banget apabila pembiasaan itu dilaksanakan dengan rasa ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya misalnya Bunda sholat malam misalnya. Ya Allah apabila sudah dibiasakan, insya Allah itu akan mengalir kepada pembiasaan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, itu akan ngefek banget begitu loh. Jadi maka dari itu mohon dengan hormat dan sangat pada diri saya sendiri dan juga pandangan semua, ya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim dengan baik dan alhasil sak mangke insya Allah harapan panjenengan bekal panjenengan badhe diasta wonten ngarsanipun Gusti Allah. Itu Bunda. Karena apa? Yang namanya jamak nggih, calon mati itu wajib untuk kita semuanya. Sekarang kita alhamdulillah sehat, tapi nanti kapan kita tidak tahu. Kita insya Allah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan saatnya. Itulah merupakan giliran kita, kapan kita mau diambil. Nggih napa nggih Bunda? Nggih. Maka dari itu ya Allah, mari biasakan hal-hal yang baik. Mari biasakan kita untuk apa? Inggih menika beramal ma'ruf nahi mungkar wonten di papan panggenan. Bismillah, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari anak-anak kita Bunda. Apabila fondasi itu sudah lengkap di dalam rumah kita, maka mari kita bersama-sama untuk apa? Yaitu memberikan yang terbaik untuk keluarga yang lebih luas lagi, nang RT di sekeliling kita lebih luas lagi, yaitu wonten desa napa wonten di tingkat yang lebih luas lagi. Itu Bunda. Sehingga mari kita bersemangat ya untuk kita mengarungi hidup dan kehidupan. Yang namanya kehidupan pastilah ada masalah. Lah masalah tersebut jangan kita abai, jangan kita alay ya. Masalah tersebut sedikit demi sedikit kita nopo ingin menikah, kita sikapi, kita lakukan dengan baik dan alhamdulillah insya Allah masalah tersebut akan segera terselesaikan. Itulah hidup dan kehidupan.
Ya, semuanya saja yang pangapunten. Dari untuk sanane mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wong tentu di papan panggenan Bunda. Di sini kita ingat Allah. Di rumah kita ingat Allah, di mana saja, sehingga insya Allah lisan kita, perbuatan kita, yuk kita selalu akan ngomong ya, bismillah saya seperti ini kok orang apik, berarti jangan dilakukan. Oh ini bagus, ayo kita lakukan. Oh ini hal-hal yang haram, kita tinggalkan. Begitu. Itu harus betul-betul panjenengan pegang. Angger boten ya bablas angine seperti itu. Jadi menapa nggih istilahipun siapapun yang memberikan tausiah menapa kultum menapa apa saja, yuk kita betul-betul pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hati kita tidak akan keras sekeras batu karang apabila kita betul-betul nopong ya, yang namanya manusia nang rumah apa di mana kita cokan itu apa enggak sih ya, kayak orang-orang yang lain cok kayak meditasi nopong ya, cokan kimutan yang ngomong kayak gitu orang apik, yang melendengi seperti ini tidak baik, saya mengolok-olok orang apik. Kalau sudah begitu maka kita yang orang ngolok nawong lah, yang berusaha jangan ghibah seperti itu. Sekarang perbuatan ghibah itu akan bangkrut dengan dirinya, akan bangkrut dengan kebaikan-kebaikan kita. Maka dari itu Bunda Bawastri yang sholihah, harapannya ya Allah dalam rumah tangga kita paling tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bunda nyuwun pangapunten sangat atas perilaku mungkin ucapan saya semuanya sajalah selama ini, dan alhamdulillah ini pas dijatah di tempat saya sekali lagi banyak sekali kesalahan maupun kehilafan maupun yang disengaja maupun boten dipun sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih Bunda semuanya ya Bunda ya. Yang terakhir mohon doa restu Bunda. Mohon doa restu. Yang terakhir alhamdulillah bahwa anak saya terima di Al-Azhar Mesir. Yang terakhir Mbak Afi, Mbak Umi Afifah, dan alhamdulillah sudah bisa berangkat ke sana. Mudah-mudahan bisa melaksanakan sekolah ya, maksudnya dia lagi kuliah di sana. Harapannya ya Allah, mudah-mudahan doa dari panjenengan yang saya harapkan bisa lancar semuanya. Nggih Bunda nggih. Itu saja dulu ngapura banget apabila ada kata-kata sekali lagi yang kurang sopan, kurang pas di hadapan panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lapor info dinas. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari beliau Ibu Ketua Bawastri kepada yang terhormat Ibu Inis Wijaningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi akhirni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni miladunka sultanan nasira amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman Bawastri, baik yang senior, menjelang senior, hampir senior, sebentar lagi senior. Sebentar lagi or. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang megah ini
atas izin Allah, atas hidayah dan inayahnya dalam keadaan sehat, barokah dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Marilah salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Untuk teman-teman kita yang sedang ada acara, punya kegiatan atau belum sampai di tempat ini, semoga semuanya sehat, perjalanannya lancar, begitu. Karena di hari ini juga banyak kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Teman-teman semuanya, kita sangat berterima kasih sekali keberadaan di sini, Mbak Leli, suguhannya, terus suasananya begitu. Kita juga mensyukuri kepengennya si Pol selamat buat Ananda ya, sudah diterima. Itu kelihatannya bareng sama putranya Pak Endro, Mbak Ida deh. Kemarin sedang ke Mesir di makam Fir'aun. Kayaknya bareng itu. Tujuan kita memang untuk menjaga ukhuwah ya, hablum minallah maupun hablum minannas. Mari kita bareng-bareng saling memperbaiki. Alhamdulillah Mbak Tuti, monggo sugeng rawuh Mbak Tuti. Kini Mas Wawan sudah bisa mandan disimpe. Waalaikumsalam. Sama kami. Pak ganti pempros atau ganti ini? Maaf deh ini. Monggo, Cih. Berusaha. Insya Allah, nggih. Pahala, ladang pahala yang luar biasa Mbak Tuti. Pada kesempatan ini, mohon maaf sekali saya sampaikan bahwa undangan awal memang berada di sini, ya. Kemudian menyusul kemudian ada rencana KKPS, begitu, ya. Jadi kebetulan nanti jam 1, insya Allah kita semua sudah selesai lah, ya. Juga di tempat ini, tak kira malah mau di sana juga sama. Ternyata, ya, palahannya jadi lebih cepat begitu. Nah, kurang-kurang gampang. Baru Islam pas di hari Jumat. Ini saya juga akan membaca, semoga untuk pengingat kita bahwa di tahun baru ini apa yang perlu kita perbaiki. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi Jumat yang mulia ini, ampunilah dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa keluarga kami. Dosa pemimpin-pemimpin kami. Dosa para sahabat-sahabat kami. Karuniakanlah kami umur yang bermanfaat. Keselamatan dan kesehatan yang afiat. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi.
Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur Atas nikmat yang telah Engkau limpahkan. atas nikmat yang telah Engkau limpahkan. Berikanlah kepada kami semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikanlah kepada kami semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Hindarkanlah kami dari azab dan siksa api neraka-Mu ya Allah. Hindarkanlah kami dari azab dan siksa neraka-Mu ya Allah. Serta jauhkanlah kami Serta jauhkanlah kami dari fitnah dunia, dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah akhirat, fitnah kubur, fitnah kubur, dan fitnah dajjal. dan fitnah dajjal. Akhirilah hidup kami dalam penuh kebaikan. Akhirilah hidup kami dalam penuh kebaikan. Saat sujud dengan husnul khotimah. Saat sujud dengan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah kabulkan doa dan permohonan kami. Amin Ya Rabbal Alamin. Begitu saja nih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.